Halo teman-teman semua. Oke, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang if, struktur if ya, dari if tunggal, if else ya, juga dengan if else if ya. Kemudian juga penggunaan operator logika misalnya and or dengan dua bahasa ya. Di sini saya gunakan bahasa C# dan VB seperti ini ya. Ini yang menggunakan or dalam C#, yang juga ini menggunakan or dalam VB ya. Ini penggunaan N pada C#, ini penggunaan N pada VB.NET maksud saya. Nah ini penggunaan if else ya. If else dengan di kolaborasi dengan form input seperti itu ya. Yang sedangkan yang ini menggunakan VB.NET ya. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini misalnya ya. Ini yang kita menggunakan C#. Misalnya saya mau menulis di sini 750 ya beratnya. Jadi proses di sini menghasilkan ini ya. Terus ini yang menggunakan VB.NET ya. Tujuannya nanti bisa di compare ya, mana yang lebih Anda anggap mudah atau mungkin yang terbiasa seperti itu. Saya buat dua di sini, dua bahasa. Terus saya masukkan misalnya di sini 2500 ya. Proses. Nah, seperti itu. 750 misalnya seperti apa? Proses. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Oke, untuk pembahasan if kali ini saya akan menerapkan dengan bahasa pemrograman C# dulu ya, terlebih dahulu. Seperti ini. Fungsi if-nya, misalnya di sini saya buat string nilai letak saja kota sama dengan if kota. Karena dia bahasa C, bersumber dari C ya, C# ini, maka dia menggunakan dua kali sama dengan ya, persamanya seperti ini, persamaannya sama dengan ya. Misalnya seperti ini, Jakarta huruf Kurawal biasa karakternya ya. Nah, kalau misalnya saya mau buat di sini konsep kup ya, seperti halnya pada Java ya. Andai kata saya buat di sini variabel string, saya buat misalnya di sini cetak sama dengan ibu kota Indonesia. Nah, seperti ini ya, selalu diakhiri dengan titik koma ya, akhir dari pembuatan variabel, penetapan variabel. Nah, di sini saya buat lagi string ctk sama dengan bukan ibu kota Indonesia misalnya. Jadi else di sini. Nah, saya cetak di sini response write kurung buka. Di sini saya masukkan kota plus adalah plus di sini saya masukkan ctk ya, ctk. Oke, saya simpan di sini file save as. Saya masukkan di sini di my data ya.
Oke ya, terlihat di sini ada pesan error, compiler error message-nya CS 0.10.3. Di sini the name CTK doesn't exist in the current context ya. Maksudnya begini, CTK ini tidak dikenal katanya. Variabel CTK ini tidak dikenal. Apa yang menyebabkan variabel CTK ini tidak dikenal? Karena variabel CTK ini yang tadi saya bilang selalu dalam scope ya, pembatasan scope. String CTK ini dicetak di dalam area if, maka tidak dikenali ketika dicetak di luar if, yaitu masalahnya. Jadi bagaimana supaya CTK ini bisa terdeteksi? Di sini kita buat string CTK seperti ini. Nah, di sini tidak perlu menggunakan string lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita save. Nah, baru ini akan berhasil seperti ini. Nah ya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia ya. Andai kata saya masukkan di sini Bandung seperti ini. Bandung adalah bukan ibu kota Indonesia, seperti itu. Nah, sekarang kita kembangkan bagaimana kalau dengan menggunakan bahasa VB.NET ya, VB.NET. Ini saya copy aja. Saya copy, buka file baru, file new. Saya ganti VB di sini. Sekarang kita gunakan dim kota string. Kita buat saja langsung di sini juga buat CTK, CTK. Nah, di sininya tidak usah di declare nilainya dulu. Ya. Kita baru declare di sini. Kota sama dengan Jakarta. Ini tidak perlu menggunakan titik 2. Terus yang kedua, if tidak mau kurung tutup kurung buka sama dengannya 1 seperti ini ya, tidak perlu menggunakan kurawal seperti ini juga langsung saja seperti ini. Else nya ya, if nya ini perlu besar, ini else nya juga besar ya, tapi kalau misalnya kecil pun nggak masalah kalau itu ya, tapi secara alur seperti ini tidak perlu menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, diakhiri dengan and if ya, seperti ini, and if ya, seperti ini. Oke, saya simpan sekarang ini bukan lagi pangkaian hanya langsung dan ya. Nah ya, seperti ini, file save as. Saya buat di sini 2.aspx ya. Kita coba jalankan. Ya, Jakarta di ibu kota Indonesia seperti itu ya. Karena di sininya terletak ya Jakarta. Kalau di sini misalnya saya masukkan Surabaya, Jakartanya huruf kecil lah ya, tetap menghasilkan nilai bukan ibu kota Jakarta, mereka bukan ibu kota karena J-nya huruf kecil seperti itu. Faktor ya, Jakarta adalah bukan ibu kota Indonesia ya. Faktor dari kapital ya, huruf kapital. Case sensitif sifatnya. Oke, sekarang bagaimana penerapan operator logika or and ya di sini ya. Bagaimana menerapkannya pada bahasa VB.NET dan C# ya. Oke, sekarang kita buat di sini. Sekarang ini kita kembangkan aja ya. Misalnya di sini ada kota 1 dan di sini misalnya begini. Sekarang saya terapkan fungsi or-nya misalnya begini ya. Jadi kalau misalnya dia Jakarta ya, Jakarta dan
Jakarta atau Bogor ya, Jabodetabek lah seperti itu. Jakarta, Bogor, Bekasi misalnya seperti itu tiga, maka dia mendapat uang transport sebesar misalnya 100.000 misalnya. Kalau yang lainnya di atas 100.000 misalnya begitu. Saya menggunakan masih fungsi if else ya. Kita menggunakan fungsi OR dulu, operator logika OR di sini ya. Ini saya kembangkan begitu. Ini saya copy aja supaya jangan mengganggu yang filenya. Oke, nah sekarang begini. String kotanya di sini kita pilihan ya, di sini Jakarta. Nah, di sini cetak. Nah, di sini saya kembangkan begini misalnya. Kota Jakarta. Nah, penggunaan OR ya, OR pada Cisap itu menggunakan begini, pipeline 2 kali. Nah, misalnya kota atau Bekasi atau Bogor ya. Ini bisa saja sebenarnya seperti satu rangkaian ya. Misalnya begini, if Jakarta nilainya sama, CTK misalnya 100.000 misalnya seperti itu. Transport 100.000. Transport 100.000 misalnya seperti ini. Nah, kalau dibuat if else berarti kita harus menggunakan 1 2 3 ya. Ada 3 if seperti itu ya. Else-nya nanti yang tidak di luar dari Jakarta, Bekasi dan Bogor ya. Nah, jadi kalau dalam OR ini kita bisa buat dalam satu rangkaian seperti ini. Jakarta OR Kota Bekasi, jadi tidak menggunakan else if ya, jadi satu rangkaian ini. Yang ini berarti kita kasih misalnya 200.000. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau cetak ya. Ini kota tetap misalnya kota Jakarta ya, kampusnya sekian. Oke, saya di sini file save as. Ini sudah 3. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini 3. Nah, transport 100.000 ya. Misalnya sekarang saya masukkan di sini. Ininya saya kasih Bekasi misalnya. Ini masih juga harusnya 100.000 ya. Nah, Bekasi adalah transport 100.000 seperti itu. Sama juga Bogor ya, tetap. Ini karena atau dia pendefinisiannya ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah di luar ini, 3 yang ini misalnya Bandung. Ya, akan masuk kategorinya 200.000. Begitu juga kalau tulisan Jakartanya kecil semua ya, sama yang masuk yang 200 ya. Bandung transport 200.000 seperti itu. Oke, sekarang kita terapkan dalam bahasa VB.NET ya. VB.NET file new, ini copy paste di sini, ini saya ganti VB. Ini saya buat begini. Dim dim kota koma CTK string. Di sini buat kota sama dengan Jakarta. Nah, di sini tidak menggunakan ini sama dengan 2 kali ya. Terus juga di sini tidak menggunakan pipeline 2 kali seperti ini, melainkan OR seperti ini. OR. Nah, ini OR. Nah, seperti ini. Tidak
masalah ya. Kita coba save as. .aspx ya, save. Kita jalankan. Nah ya, Jakarta adalah transportnya 100. Kita ganti misalnya di sini Bandung. Bandung 200.000 seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya saya ganti di sini Bogor misalnya, pasti harus 100.000. Nah ya, 100.000 seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana penerapan operator logika N ya, seperti itu. Misalnya saya misalnya begini untuk R, saya copy file new, paste. Jenis jengkel misalnya sama dengan L misalnya. Tetap di sini. Jika kota Jakarta ya misalnya begini, dan nadanya begini. Nah ini penggunaan operator dan ya atau N pada CISAP. L J, maka di sini plus just. OP misalnya seperti ini ya. Ini hanya untuk ini saja, apa namanya itu, penerapannya. Kita coba, ini kita simpan file save as. .aspx ya, save. Kita jalankan. Error di sini ya, di sini terdapat pesan error ya, operator ya, and cannot be applied to operands of type boolean or string, and string maksudnya. Jadi di sini tidak bisa diterapkan karena fungsinya boolean atau string. Kenapa? Ini kita perhatikan. Di sini menggunakan sama dengan bersama, sedangkan di sini menggunakan satu sama dengan. Ini yang masalahnya, trouble-nya di sini. Jadi ini tidak dikenali di sini. Jadi cukup kita ganti saja ini tambah sama dengan satu seperti ini. Ya, Bandung adalah transport ya, itu pas ya, karena dia tidak berkesesuaian, harusnya Jakarta dan L baru ya, tapi ini Bandung berarti tidak ya. Kalau misalnya di sini saya ganti P ya, walaupun di sini saya ganti Jakarta, tetap saja menghasilkan Bandung. Jakarta adalah jas dan topi seperti itu ya, karena tidak kesesuaian seperti itu, salah satunya tidak mendukung. Nah, Jakarta adalah transport 200, jasa dan topi maaf ya. Di sininya jasa dan topi. Harusnya di sini sama-sama Jakarta dan L, baru akan menerapkan transport 100.000 dan jas seperti itu. Kota Jakarta dan transport 100.000 dan jas ya, tidak ada topinya maaf. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita terapkan konsep ini pada VB.NET ya. File new, saya ganti VB. Nah, VB penggunaan dan ya, sini dim string
jadi langsung dideklarasikan nilainya. L seperti ini. S string. Oke, 100. Penggunaannya di sini tidak menggunakan n-nya begini. Nah, n ini juga 1 kali sama dengan aja. Seperti ini ya. Ini sama nilainya. Ini else. Ini and if. Oke. Cek dulu. Oke, sekarang kita simpan file. Kita jalankan. Jakarta adalah transport ya, just ya, karena ada semuanya berkesesuaian. Jakarta di sininya L, kecuali kalau di sininya P, maka dia masuk ke yang bagian L sini ya, 200 plus just dan topi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana tentang else if ya, dari bahasa VB.NET dan C# ya, di new. Tetapi saya akan terapkan di sini konsep form input ya, transaksi form. Form input sama dengan post. Sini saya buat table biar rapi. Tampilkan di sebelahnya. Nah, di sini direktifnya
C# terlebih dahulu. Oke, sekarang di sini kita akan membuat tampilannya. Tentuannya seperti ini misalnya.
juga ya, ini saya inikan dulu supaya nanti layout awalnya ini kosong. Ini toolbar di bawah 500, ininya 15.000. Kalau yang ini toolbarnya di sini dalam kondisi kosong. Nah seperti ini. Oke, saya simpan ulang, save. Sekarang kita mulai ulas. Nah ya, dan sekarang kita masukkan di sini misalnya 500. Nah, seperti itu. Saya masukkan di sini misalnya 750 ya, proses. Nah seperti itu ya. Oke, berhasil. Saya masukkan misalnya 1550.000 karena di atas lebih besar di atas 1000, selalu 50.000 seperti itu. Oke, sekarang kita alihkan ke VB.NET ya. Jadi di sini konversi dulu, convert to int 16 ya, ada 16, ada 32 ya digitnya itu. File new, paste ini, ini kalau ininya sama, ininya aja convert yang beda. dim toolbar as integer. Nah ininya dia menggunakan file ya, file seperti ini. Ini tidak pakai ini, terus ini juga dia kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah seperti ini. Ini sama, ini if besar. Saya menggunakan if besar ya, sebenarnya saya belum tahu pasti apakah kalau dengan if kecil itu bisa ya, tapi untuk amannya kita pakai if besar ya. Ini else if. Ini tunggu, ininya kita ganti VB ya, seperti ini. Ini juga ya, selesai seperti ini. Else ctk ya, and if respond right ctk. Langsung kita cek dulu ke atas apa ada masalahnya. Oh ini konversinya bukan apa, integer dot pass. Nah seperti ini. Kita save di sini 8. ASP.x ya, kalau tadi yang ini integer.parse, tapi kalau yang ini menggunakan seperti ini ya, convert to int 16, 32 tergantung dari digitnya, banyaknya angka ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini. Ini tidak menggunakan ini, saya lupa, ini harusnya dim, lupa dim string. Oke,
kasih penekanan seperti ini dulu, jadi supaya nanti kalau dia kosong ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi ini kalau sudah isi ya, sudah di input maksudnya seperti itu. Kalau kosong ya tidak bisa apa-apa di sini. Ini faktornya karena dia pada saat langsung dilempar itu langsung berproses begini, jadi dia nanya ini dari mana asalnya gitu ya, ini nilainya kan kosong. Nah itu dia menyebabkan akhirnya jadi error. Maka stressing ini kalau misalnya tidak kosong ya, tidak kosong baru lakukan proses, kalau enggak ya kosong aja, nggak ada apa-apa, nggak ada nilai yang dicetak seperti itu. Nah seperti ini ya, misalnya saya masukkan di sini 1500 proses. Oke, ini pesan errornya ini terdapat di convert response stringnya, berarti ya ini menggunakan tanda plus di sini saya. Sini ada, ini dia nih masalahnya ini. Oke, saya simpan ulang, save. Nah ya, udah ketemu ya, langsung 50.000. Misalnya saya bikin 750 proses, nah seperti itu. 500 ya proses, nah seperti itu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.